Karena gue lapar. Karena gue lapar untuk bikin kerjaan gue ini berhasil. Karena gue lapar untuk menjadi manajer. Karena gue lapar mau bikin toko gue jadi berkembang pesat. Karena gue lapar, gue mau maju, gue mau pinter. Tolak semuanya, berani lakukan itu apapun yang kata orang, tidak peduli. Halo bos. Dalam video ini, gua mau berbagi pemikiran gua soal bagaimana menciptakan rasa lapar setiap saat. Gua bagi dalam beberapa tips. Yang pertama, lawan pikiran negatif lo. Tidak ada yang mudah dalam meraih mimpi lo. Ingat itu, perlu diingat. Tidak ada yang mudah. Hidup ini menawarkan hal yang sulit-sulit. Lo melihat hidup sulit, ya akan sulit. Tidak ada yang mudah. Tapi setiap saat kita harus yakin sama diri kita sendiri. Gue sering tuh kalau pagi-pagi gue lihat orang berpikir bahwa ada pikiran-pikiran, ada kata-kata dalam otak kita mengatakan bahwa lo mundur aja, lo nggak mampu itu, nggak mungkin lah, gila lo nggak punya modal, lo nggak mungkin lah, lo nggak sekolah di situ, lo nggak mungkin lah bisa sukses, lo sekolah aja nggak, atau lo nggak mungkin lah sukses, lo sekolah aja lama, nilai lo aja jelek. Itu harus lo lawan, nggak kayak begitu bos. Ingat, lawan pikiran negatif lo. Luangkan waktu lo setiap pagi untuk berdiskusi sama pikiran lo. Lawan. Kalau pikiran lo bilang, bos lo bego, lo nggak mungkin. Enggak. Bilang sama otak lo, enggak. Gue mau ngerjakan ini karena apa? Karena gue jago, karena gue hebat, karena gue punya kemampuan, dan karena gue mau. Lawan pikiran negatif lo. Fokus sama kemampuan lo dan yakin pada kemampuan lo. Daripada lo menyerah. Nih ya, kalau lo menyerah sama mimpi lo, kalau lo tidak berani dan selalu kalah sama pikiran-pikiran lo, pikiran negatif lo bilang apa, lo ikutin, maka yang terjadi adalah lo menyesal. Ingat, lo jago. Kalau lo bikin sebuah karya, lo bosnya, lo superstarnya, lo artisnya di dalam karya lo ini, di dalam diri lo ini. Ketika lo menjadi, lo berkarir di sebuah perusahaan, lo mau menjadi seorang accounting atau lo mau menjadi seorang manajer, maka lo artisnya. Apa yang dibutuhkan jadi manajer itu yakin. Lo kerjakan dan lo yakin, lo lawan, someday gua akan sampai di manajer itu. Atau kalau lo bikin bisnis, lo sedang membuat karya lo yang unik dan akan fenomenal. Siapa yang bisa melihat karya lo ini kalau bukan lo sendiri? Kalau lo saja tidak yakin sama ini, bagaimana lo bisa meyakinkan orang lain? So mulai sekarang, kalau ada pikiran lo mengatakan bahwa lo tidak mampu, bahwa mundur dan terpengaruh hal-hal lain, katakan tidak, berdiri, lawan. Bos, gue jago, gue mau sampai ke dalam mimpi gue. Gue yakin gue bisa. Yang kedua, keberanian. Apa itu keberanian? Keberanian itu begini, ketika lo kerjakan sesuatu, ketika lo berkarir, ketika lo menciptakan karya lo atau menciptakan bisnis lo dan gagal, ya, lo udah kerjakan 5 tahun, gagal, lo tetap mampu bangkit. Lo selalu temukan alasan untuk bangkit dan selalu antusias, selalu bersemangat mengerjakannya. Itu namanya keberanian. Kalau lu tidak berani, lu tidak mau gagal, ya lu nggak ada. Lu cari di mana-mana pengetahuan, lu cari di mana-mana tips dan lain sebagainya. Ada nggak yang mengatakan ini lu harus lakukan secara teknis, lu harus lakukan ini dan ini dan ini dan ini baru berhasil? Tidak ada. Yang ada hanyalah semua perhitungan-perhitungan saja. Tapi yang paling penting, kalau lu punya mental pemberani, lu akan terus maju. Apapun hambatannya, lu selalu bisa menemukan alasan untuk bangkit dengan tetap semangat. Dulu gua punya web, ya, dan itu pada akhirnya terjual. Tetapi sebelum pada waktu yang terjual, itu gua mengalami 3 penawaran yang 3-tiganya gagal. Penawaran pertama, setelah 3 tahun jalan web itu, gue udah ditelepon katanya mau dibeli web gue mau dapat duit nih. Wah, senang banget gue, bersemangat sekali gue. Dan pada akhirnya bos, gagal. Ketika gagal, kesel ya, sedih ya. Dan orang-orang mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin nih web. Oke, gue tetap jalankan.
Datanglah penawaran kedua, begitu pula datang penawaran ketiga. Dan lo tahu hal yang sama gue lakukan, gue berikan semua data yang kita diskusi, negosiasi, kita rapat-rapat, capek, menghabiskan banyak waktu dan biaya, dan pada akhirnya gagal sampai 3 kali. Semua lingkungan gua, 90% orang-orang di sekitar gua mengatakan bahwa itu web mending lu tutup. Kenapa? Dari beberapa web yang ada pada saat itu, pesaing-pesaing gua yang lokal, semuanya sudah diakuisisi sama 3 orang ini. Satu dari Australia, satu dari Amerika, dan satu lagi dari Jepang. Tapi kecuali web gua belum. Gua sempat terpengaruh dan gua sempat murung. Tapi gue tetapkan, gue tegaskan, enggak, gue jago. Enggak, ini web gue emang paling bagus. Dan gue pasti sukses. Gue berani melangkah. Gue masuk ke dalam ketakutan itu. Gue lawan rasa takut itu. Gue lawan semua omongan negatif orang. Dengan keberanian. Dan tetap yakin dan gue berantusias bahwa someday ini pasti akan berhasil. Dan lo tahu 1 tahun kemudian, tahu-tahu ada yang nelfon gue. Dia nelfon gue, dia katakan dia mau beli. Gue pas terima telepon, ya oke, men, gue udah sering nih terima telepon gini nih, nggak akan bisa nih, mungkin nggak ya. Tapi gue terima, gue kerjakan, dan pada akhirnya dia katakan deal. Gue sampai bengong, sumpah lo, nah itulah ya, serius lo. Jadi setelah 2 tahun gue gagal, di tahun ketiga ada yang nelfon, tiba-tiba ada yang nelfon dan berhasil, dan deal, gue dapat duit, men. Ketika lo terus berani kerjakan, ketika lo terus antusias, berani mengerjakan dengan antusias, dengan fokus, dengan semangat, keajaiban akan datang. Someday keajaiban yang lo tunggu akan datang. Yakinlah itu. Terus kerjakan, jangan terpengaruh sama hal lain. Ada temen lo yang ngajakin, udahlah bos, gak usah lah terlalu keras kerja, pulang dulu, santai kita dulu ngopi, santai dulu kita duduk-duduk, jalan-jalan dulu kita. Enggak, gue gak ada waktu. Kenapa? Gue mau ngerjain ini karena gue lapar untuk bikin kerjaan gue ini berhasil, karena gue lapar untuk menjadi manajer, karena gue lapar mau bikin toko gue jadi berkembang pesat, karena gue lapar, gue mau maju, gue mau pinter. Tolak semuanya, berani lakukan itu, apapun yang kata orang tidak peduli. Maka suatu saat nanti keajaiban akan datang. Yang ketiga, budayakan kerja keras. Kerja keras ini harus setiap hari lo kembangkan. Ya, sehingga kalau lo kembangkan ini akan berubah menjadi kebiasaan lo. Lo jadi terbiasa untuk kerja keras. Bangun lebih pagi, kerja lebih keras daripada orang-orang. Biasakan ini. Tidak mudah ini memang. Pada awalnya akan sulit. 1 bulan, 2 bulan pertama lo akan sulit. Tetapi kalau lo terus paksakan, awalnya lo paksakan dan lo budayakan ini selalu, maka nanti suatu saat nanti ini menjadi karakter lo. Lo menjadi orang yang bekerja lebih daripada orang lain. Lo menjadi karakter yang berbeda standarnya daripada orang lain. Ingat, budayakan terus kerja keras. Kembangkan kebiasaan ini. Setiap orang memiliki bakat. Gue yakin itu. Ketika lo fokus sama bakat lo dan lo terus kembangkan bakat lo, maka suatu saat lo akan menjadi orang yang fenomenal. Bakat itu harus dikembangkan. Lo harus temukan bakat lo, fokuslah ke sana. Kadang-kadang ada yang menawarkan kita untuk mengerjakan hal lain. Kita menjadi terdistract, kita menjadi ayo cobain ini, cobain itu. Gak mungkin. Kalau lu punya bakat, lu kembangkan, lu temukan bakat lu dan terus belajar mengembangkan bakat lu, disitulah lu akan mulai menjadi sukses. Fokuslah pada bakat lu dan kembangkan itu setiap saat. Ada banyak orang bilang ini pekerjaan yang lebih bagus, ini karir yang lebih bagus, lupakan itu. Temukan apa bakat lu, kembangkan itu dan budayakan kerja keras. Kalau lu berhasil membudayakan kerja keras ini tidak menjadi terlalu keras lagi. Kenapa? Lu sudah terbiasa. Karakter lu adalah pekerja keras. Yang keempat, jangan mudah menyerah. Orang lapar tidak pernah menyerah. Orang yang antusias tidak mudah menyerah. Gue punya ilustrasi begini. Ketika kita misalnya kita dalam kosan atau kita lagi berkunjung ke rumah orang atau kita mau ngetok pintu, di dalam pintu itu kita temui gini. Jangan ganggu gue. Ya. Do not disturb, ya kan? Kita ketok, kita tahu nih ada orang di dalam, kita ketok.
Setelah 5 menit kemudian tidak dijawab, tapi ketok terus bos. 10 menit kemudian tidak dibukain pintu, ketok terus bos. Nah apa rupanya? Nggak bayar kan, ketok kan? Gratis, ketok terus. Suatu saat dia akan buka, kenapa bos? Nah kan, dibuka juga. Seperti itu lalu menjalani bisnis. Terus kerjakan apapun hasilnya, apapun hambatannya, apapun kata dunia, apapun di dalam pikiran negatif lo, jangan mudah menyerah. Orang yang tidak mudah menyerah karena dia memiliki rasa lapar akan kesuksesan. Ketika lo memiliki rasa lapar, lo tidak mudah menyerah. Apapun yang lo lihat, apapun yang dikatakan orang-orang, lo terus maju. Terus berani untuk maju. Terus belajar untuk mengembangkan apa bakat lo. Dan terus kerjakan. Ketika lu tidak mudah menyerah, maka suatu saat nanti keajaiban datang dan lu pasti sukses. Thank you bos.